Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran organisasi pendidikan Islam. Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak dapat terlepas dari dua kiai besar yang sangat berpengaruh di dalamnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jika Kiai Haji Hasyim Asy'ari dianggap sebagai tokoh yang membentuk dan memberi isi Nahdlatul Ulama, maka orang yang mewujudkan gerakan itu sehingga menjadi suatu organisasi adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang ipar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Muhammadiyah, gerakan pembaruan yang bermula pada pemikiran keagamaan dalam perkembangan berikutnya merambah pada bidang pendidikan. Hal ini sangat wajar, mengingat pendidikan merupakan salah satu tonggak dalam upaya mewujudkan produk pemikiran. Warna pemikiran seseorang sedikit banyak akan dipengaruhi oleh pendidikan yang digelutinya. Dalam pembaruan di bidang ini, Muhammadiyah tidak semata-mata dilihat dari segi intelektualitasnya, tetapi justru yang utama adalah mengenai cara dan pendekatan serta aplikasi perjuangan yang sangat berbeda dengan sistem yang berjalan. Muhammadiyah tidak meniru lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Timur Tengah sebagai pusat agama Islam seperti Al-Azhar di Mesir. Namun Muhammadiyah justru menjadikannya pendidikan model Barat, merupakan langkah alternatif yang diteladaninya padahal mengkategorikan non-muslim. Materi yang selanjutnya adalah peran organisasi pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai kaderisasi sumber daya manusia yang berkarakter. Dengan adanya organisasi pendidikan Islam, maka proses kaderisasi ini akan terus berjalan dan berlangsung. Organisasi pendidikan Islam tidak akan pernah mati untuk itu. Proses mesin ini akan selalu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter karena berbasis akhlak dan keislaman yang luhur. Yang kedua, melahirkan pemimpin bangsa. Banyak sekali pemimpin bangsa yang lahir dari kaderisasi organisasi pendidikan Islam. Pemimpin-pemimpin bangsa ini tentu hasil dari kaderisasi sumber daya manusia yang dilakukan sebelumnya. Dalam pendidikan Islam, banyak ditekankan aspek kepemimpinan dan manajerial yang berbasis kepada aspek teladan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang teladan. Yang ketiga, semangat pembangunan dan kemajuan bangsa. Di dalam Islam, misi utama manusia adalah untuk menjalankan khalifah fil ard. Jika pendidikan ini berhasil, tentu saja akan membawa peranan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semangat Islam mengarah kepada kemajuan dan peradaban yang tinggi di masyarakat. Hal ini dikarenakan Islam memiliki semangat pembangunan. Dalam Islam, ajaran ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam yang sesuai dengan fungsi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Muhammad Abdul Rafi akan melanjutkan presentasi dari Nihayatul Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi organisasi pendidikan Islam di masa sekarang. Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dipelajari, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran organisasi-organisasi Islam, baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi sosial, membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Pada pra kemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat. Keberadaan ormas Islam
mulai dari masa kemerdekaan hingga masa kini senantiasa mengalami perkembangan yang membawa kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, dengan didirikannya banyak pesantren dan perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sebagian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.